Seperti orang tadi ketika sholat nggak punya baju, tidak punya daun, artinya daun sekitar yang bisa nutup aurat tidak ada, yang ada cuma daun rengas. Wah, kalau nanti pakai daun rengas nutupi barang-barang itu malah jadi masalah itu, bisa gatal-gatal semua, akhirnya tidak pakai. Maka sholatnya dalam keadaan sholat telanjang, ngambil air wudhu, kemudian sholat, sah sholatnya kalau memang tidak ada penutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kakek nenek, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah kalimat, dan kalimat ini posisinya adalah paling unggul. Kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau ada orang yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian terus tak meninggal begitu, maka orang seperti itu dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Kenapa kok yang seperti itu masuk surga? Karena pas berangkat menghadap Allah ia membawa iman. Karena syarat untuk masuk surga itu adalah iman. Orang yang ketika menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, imannya ketinggal, wah bahaya yang seperti itu. Yang seperti ini tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Imannya nggak ada. Lalu apakah setiap orang yang punya iman itu pasti masuk surga? Pasti. Setiap orang yang yakin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pasti masuk surga. Lalu pertanyaannya, apakah langsung masuk surga? Belum tentu. Pasti masuk surga, tapi belum tentu langsung masuk surga. Loh, gimana maksudnya? Memang ada di dalam hatinya itu la ilaha illallah, iman ada. Tetapi sayangnya imannya itu masih dibalut dengan dosa. Karena dibalut dengan dosa itu, maka tidak langsung masuk ke dalam surga. Kenapa kok tidak boleh masuk ke dalam surga? Karena dosa itu kalau dibawa ke akhirat, itu baunya itu yu'di khaulan nas. Baunya itu menyakiti orang di sekitarnya. Misalnya ada orang berdosa, ini di sekitarnya itu nggak tahan itu hidungnya itu, sampai sakit-sakit hidungnya itu, karena baunya itu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, orang yang berdosa nggak boleh masuk ke dalam surga. Kalau pengen masuk dalam surga, ya harus dibersihi dulu dosanya. Jadi boleh membersihkan sendiri, boleh minta tolong sama malaikat juga boleh. Bersih sendiri gimana? Ya waktu di dunia inilah bersihinya. Gimana caranya? Caranya adalah menjalankan sholat 5 waktu.
Kalau kita sholat 5 waktu itu kita kerjakan terus, dosa itu akan berguguran, kecuali dosa yang besar. Kalau dosa besar tidak akan gugur dengan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dosa besar itu tidak akan putus, tidak akan selesai dengan sholat 5 waktu. Lalu gimana menyelesaikan dosa besar? Menyelesaikan dosa besar adalah dengan bertaubat. Kalau orang berdosa tiap hari, siapa di antara kita ini yang tiap hari terjamin tidak melakukan dosa? Coba tunjuk tangan, kakak nenek, bapak ibu. Aja. Nih, tunjuk tangan. Oh, bukan garuk-garuk. Bukan tunjuk tangan. Setiap kita ini setiap hari itu pasti melakukan dosa. Sulit sekali menghindari dosa. Lalu dosa itu gimana cara hilangkannya? Ketika kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, maka kita disuruh sholat. Sholat 5 waktu. Sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Berarti masih sama dengan tempat saya sholat subuh. 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya siapa tahu harga beras sudah mulai naik ini terus dikurangi gitu kan. Adik korting siapa tahu. Iya. Sholat 5 waktu ini sesungguhnya menggugurkan dosa. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyampaikan di dalam kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Beliau menyebutkan al-faraidu ra'sul mali katijaroti. Yang fardu-fardu, sholat, puasa, naik haji, zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Yang fardu-fardu itu merupakan modal dagang. Kalau orang berdagang itu adalah modalnya. Lalu untungnya apa? Wan nawafilu ribahun, untungnya adalah sholat sunnah itu. Yang sunnah itu untungnya sholat sunnah, sodako itu sunnah, tidak ada wajib. Sodako sunnah, puasa sunnah, zikir. Yang sunnah itu baca Al-Quran, itu untungnya itu. Tidak pernah sholat fardu kok sholat duha, nggak ada gunanya sholat duha. Wah, sholat duha ini kan datangkan rezeki. Subuh ida, zuhur ida, asar ida, maghrib ida, isya ida. Terus sholat duha setiap hari, nggak ada gunanya sholat duha. Kenapa? Modalnya nggak punya, kok mau cari untung. Duit banyak nih, harusnya mengeluarkan zakat. Duitnya ada 500 juta di tabungan. Tidak mau mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tiap hari sodako. Tiap hari sodako. Nggak ada gunanya sodako itu. Modalnya belum diambil. Modalnya belum dilakukan. Bagaimana mungkin mau cari untung? Oleh karena itu, yang disebut dengan fardu itu adalah pondasinya. Kalau orang menjalankan fardu, salamatun minal muhlikat, akan selamat dari kecelakaan, akan selamat dari kehancuran, akan selamat dari masuk ke dalam neraka. Orang yang seperti itu selamat dari dalam neraka. Kenapa? Contoh, ketika seseorang rajin melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka orang itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ara'aitum, apakah kalian tahu? Lau anna nahran ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayagatasilu fi kulla yaumin khamsa marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali, falyabqa ala badani min duni syai'un. Mungkinkah ada kotoran di badan? Sehari semalam mandi 5 kali. Kalau mandi 5 kali ini, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Ibu-ibu berapa kali mandinya sehari semalam? 3 kali. Banyak nih, enggak masuk angin nanti. Enggak. Berarti siap-siap dikeroi tuh. Kita rata-rata mandi sehari 2 kali, itu pun sudah bersih. Pagi mandi sama sore mandi. Siang ini jarang-jarang ada yang mandi. Pagi sama sore biasanya mandi, itu pun sudah bersih. Ini 5 kali, subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kalau sehari semalam mandi 5 kali seperti itu di air yang jernih mengalir di hadapan rumah kita, di depan rumah kita,
Fahal yabqa ala badani min duni syai'un, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Sahabat menjawab, qaulula, tidak ya Rasul. Kalau kami mandi sehari semalam 5 kali yang seperti itu, tentu kami tidak akan kotor lagi badan kami. Lalu Rasulullah sampaikan, kadzalika mithlu sholawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu itu. Jadi sholat 5 waktu itu seperti mandi. Kalau mandi membersihkan kotoran yang ada di jasad kita. Tetapi kalau sholat itu membersihkan kotoran yang ada di roh kita. Roh kita ini, jiwa kita ini setiap hari suka sekali melakukan kesalahan. Maka kesalahan itu akan dihapus dengan sholat 5 waktu. Jadi kakek, nenek, bapak, ibu, kita semua jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Apakah sholat 5 waktu itu wajib? Wajib apa tidak? Wajib bagi yang tidak ada halangan. Tapi yang ada halangan tidak wajib. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada halangannya ya, jangan nanti cari halangan. Kalau ibu-ibu ini ada halangannya. Namanya apa? Datang bulan. Kalau orang datang bulan, sholat zuhur tidak wajib. Orang datang bulan sholat asar tidak wajib. Orang datang bulan sholat maghrib tidak wajib. Orang datang bulan sholat isya tidak wajib. Orang datang bulan sholat subuh tidak wajib. Kalau datang bulan. Lalu gimana kalau maksakan? Wah, sholat 5 waktu wajib, aku harus sholat walaupun datang bulan. Berdosa, malahan bukan dapat pahala, justru malah dapat dosa. Kenapa memaksakan diri? Oleh karena itu perlu belajar namanya ilmu fikih. Karena umat Islam itu paling tidak itu belajar tuh 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Kenapa kok belajar ilmu tauhid? Biar nanti nggak salah ketika kita mengesahkan Allah, kita menyembah kepada Allah, tidak keliru. Niatnya nyembah Allah tapi berada di bawah pohon sambil megang-megang pohon, sholatnya seperti itu, keliru yang seperti itu. Itu nggak tahu cara beribadah kepada Allah. Itu namanya menyembah kepada pohon, namanya animisme, dinamisme. Yang seperti itu yang tidak punya tauhid. Maka tauhid itu perlu untuk meluruskan ibadah kita. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah itu adalah yang disembah, kita sudah tahu bahwasanya Allah itu adalah yang ditaati perintah-perintahnya dan dipatuhi larangan-larangannya. Setelah itu, bagaimana caranya mentaati perintah Allah agar perintahnya dilaksanakan dengan benar? Dalam bahasa lainnya dengan sah. Bagaimana? Itu makanya perlu ilmu fikih. Yang menentukan sholat kita sah atau tidak sah itu bukan ilmu tauhid, tetapi ilmu fikih. Bapak sholat nggak ngambil air wudhu, tadi kentut ceprot-ceprot. Kira-kira sah nggak sholatnya? Mana kentutnya pakai ampas pula? Iya, tidak ngambil air wudhu, tidak cebok. Ditanya, ngapa nggak cebok, kan keluar ampas? Nanggung gimana? Nanti kan keluar ampas lagi. Oh, jadi gitu, kalau keluar ampas lagi nggak usah cebok lagi. Giliran makan, loh, kenapa kamu makan? Aku lapar. Lah kakek kan lapar lagi, percuma makan. Ngapain makan kalau nanti lapar lagi? Tidak seperti itu prinsipnya. Prinsipnya ketika kotor ya harus dibersihkan. Ketika lapar ya harus makan. Rasulullah tidak menyuruh kita makan sehari 3 kali. Tapi Rasulullah itu menyuruh kita makan kalau sudah lapar. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tidak mengatakan sehari semalam 3 kali makan, tidak. Tetapi kalau lapar, boleh sehari sekali, boleh sehari 2 kali, boleh sehari 3 kali, boleh sehari 4 kali, boleh sehari 5 kali. Yang penting pada saat lapar. Maka sedikit-sedikit makan sedikit itu lebih baik daripada sedikit-sedikit makan banyak. Jam 9 makan sedikit, kira-kira 3 sendok. Karena memang dari penyakitnya begitu menganjurkannya. Orang sakit demam umpamanya tidak boleh langsung makan banyak.
Kira-kira sedikit makan dengan sekaligus makan banyak, itu kira-kira lebih sehat mana? Makan sedikit apa makan banyak? Sekali makan umpamanya 3 baskom gitu. Sehat yang sedikit kan? Karena kapasitasnya itu sedikit. Berbeda dengan kerbau atau gajah, itu karena perutnya memang besar. Jadi Rasulullah nyuruh kita itu makan kalau sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi begitu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mentaati perintah Allah, itu untuk mengukur sah atau tidak sahnya adalah ilmu fikih. Bapak sholat kayak tadi tidak ngambil air wudhu, tidak sah sholatnya. Puasa. Ini puasa jam 9 sudah megang piring. Sudah megang piring, di situ banyak sekali lauknya macam-macam di situ. Apakah puasanya sah seperti itu? Kalau dia makan semua yang ada di piring itu, tidak sah. Karena kapan kita tidak sah? Ketika kita melihat dari sisi ilmu fikih. Maka ilmu fikih penting untuk mengukur sholat kita sah atau tidak sah. Berikutnya, kalau sholat kita sudah sah, ibadah kita ini sudah tahu kalau kita nyembah ini adalah nyembah Allah. Terus ibadah kita ini sudah pakai wudhu, udah menghadap kiblat, baju kita sudah bersih dari najis, sudah masuk waktu zuhur, umpamanya ini sholat zuhur, terus kita sholat. Sholat kita sesuai dengan fikih sudah sah. Pertanyaannya, diterima oleh Allah atau tidak sholat itu? Untuk mengukur diterima atau tidak terimanya, itu barometernya, ukurannya adalah ilmu tasawuf. Kalau kita pada saat itu sholat zuhur, semua urusan fikihnya sudah selesai, syarat rukunya sudah selesai, semuanya sudah dilakukan. Kemudian sholat kita ini karena dilihat oleh pengawas umpamanya baru sholat, maka sholat kita ini tidak diterima oleh Allah. Sah sholatnya, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena bukan lillahi ta'ala, karena pengawas, orang yang ngawasi aku supaya dapat bagian banyak, kelihatan rajin sholat. Yang seperti itu yang tidak diterima sholatnya, ukurannya adalah ilmu tasawuf. Tetapi ketika kita ngambil air wudhu, pergi ke masjid, kemudian dalam hati ini saya sholat zuhur ini menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, untuk menjelaskan lillahi ta'ala bahkan diucapkan di mulut, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau kita mengucapkan lillahi ta'ala seperti itu, sholat zuhur kita karena Allah seperti itu, maka Allah akan terima sholat itu, asalkan syarat dan rukunya sudah dipenuhi. Bagaimana mungkin kita mau lillahi ta'ala syarat dan rukunya tidak dipenuhi, sholat tidak pakai wudhu, dan bahkan sholatnya tidak pakai baju, terbuka auratnya, tidak pakai baju alias telanjang, padahal di situ ada baju. Sah nggak sholatnya kira-kira? Tidak sah. Kalau tidak sah, diterima nggak oleh Allah? Tidak akan diterima. Orang tidak sah bagaimana mungkin mau diterima? Walaupun lillahi ta'ala, tapi nggak mau pakai baju. Taruhlah dia tidak pakai baju karena memang baju tidak ada. Kira-kira sah nggak sholatnya? Ayo, sah nggak kira-kira? Baju memang tidak ada, kain tidak ada, daun tidak ada, untuk nutup aurat memang tidak ada. Sahnya, sholatnya sah nggak? Kalau memang tidak ada, itu sholatnya sah, namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang namanya darurat itu jadi yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Contohnya, kalau kita lapar, nasi nggak ada, singkong nggak ada, talas nggak ada, makan yang lain nggak ada. Yang ada cuma satu, daging babi di depan kita itu. Udah dimasak enak sama orang, tapi nggak ada makanan yang lain kecuali itu. Perut sudah lapar ngelilit-ngelilit. Daging babi yang tadinya haram
menjadi halal pada saat tidak ada makanan lain. Namanya itu darurat. Oleh karena itu al asya'u idza dhaqat ittasa'at. Sesuatu itu kalau sudah sulit, sudah nyempit, maka menjadi lapang. Seperti orang tadi ketika sholat nggak punya baju, tidak punya daun, artinya daun sekitar yang bisa nutup aurat tidak ada, yang ada cuma daun rengas. Wah, kalau nanti pakai daun rengas nutupi barang-barang itu malah jadi masalah itu, bisa gatal-gatal semua, akhirnya tidak pakai. Maka sholatnya dalam keadaan sholat telanjang, ambil air wudhu, kemudian sholat, sah sholatnya kalau memang tidak ada penutup aurat. Ini sudah difikirkan oleh ulama terdahulu itu, bukan sekarang mikirkannya, dahulu. Kurang lebih tahun 400 Hijriah itu sudah difikirkan oleh ulama, namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraji. Itu sudah memikirkan bagaimana andaikan mau sholat tapi nggak ada baju, atau andaikan bagaimana kalau saya sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, pas begitu baca bismillah tiba-tiba ada kain terbang. Ini pikiran ulama terdahulu, ada kain terbang. Kain terbang itu kira-kira ada setengah meter di hadapan kita. Kira-kira sholat kita teruskan atau kita ambil kain itu dulu? Teruskan. Kita teruskan apa ambil kain itu dulu? Ambil kain itu dulu, dipakai. Jangan sholat sambil telanjang. Karena ada kain itu. Pas lagi ruku Allahu Akbar, ambil sami Allahu liman hamidah, ditutup bagian yang terpenting. Yang nggak penting jangan ditutup. Kalau bapak-bapak yang penting itu ausatuha, yang tengah-tengah kalau bapak-bapak yang penting. Kalau ibu-ibu itu banyak yang paling penting, atas penting, bawah penting. Maka yang di sini harus ditutup, diambil kainnya. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan sholatnya tidak sah karena ada penutup kok nggak dipakai. Tetapi kalau kain itu kira-kira jauh, jatuhnya kira-kira sana 100 meter di sana, kita tidak membatalkan sholat, tidak boleh ngambil kain itu. Kalau pengen mengambil kain itu ya batalkan sholat dulu, karena berjalan dari tempatnya sampai 100 meter ke depan itu sudah berkali-kali gerakan. Menurut Imam Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali batal sholatnya, tapi dengan syarat berturut-turut. Lebih dari 3 kali tidak berturut-turut nggak apa-apa. Contohnya ketika ada ibu-ibu anaknya nangis, sementara itu sholat sudah mulai berdiri, anaknya digendong Allahu Akbar, terus duduk nunduk digendong. Digendong nih sambil tangannya sedekap gini, sambil gendong anaknya. Udah digendong seperti ini. Imam ruku Allahu Akbar, dia taruh dulu baru ruku Allahu Akbar. Udah tuh itidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, pas tegak lagi itu diambil lagi, pas berdiri membaca Fatihah itu diambil lagi, digendong lagi. Begitu seterusnya, nanti pas tahiyat akhir dipangku. Boleh seperti itu karena Rasulullah pernah melakukan sholat seperti itu untuk memberikan ajaran kepada kita, khususnya ibu-ibu. Yang paling dekat kan ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak biasanya kurang sabar, ganggu aja ini anak, ini berarti ditempeli setan ini. Ini yang tidak ngerti. Dan bahkan anak ganggu pada saat sholat itu bagus. Kenapa bagus? Dia melihat orang tuanya sholat. Jangan sampai memisahkan anak gara-gara takut diganggu dari sholat, kemudian anak tidak boleh melihat orang tuanya sholat. Orang tua harus menunjukkan sholatnya kepada anak, sehingga anak nanti akan ngikuti. Karena sifatnya anak adalah taklid, sifatnya adalah ngikuti. Seperti kita dulu tahu sholat itu karena minta atau karena kita melihat orang tua kita sholat. Nah, di sini jadi sholat itu kalau bergerak lebih dari 3 kali itu tidak sah sholatnya, berturut-turut. Kalau secara fikih saja tidak sah, bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah? Kalau secara fikih sudah sah,
kemudian sholatnya itu sudah menghadap kiblat, masuk waktu, pokoknya syarat rukun sudah selesai, lalu sholatnya lillahi ta'ala, Imam As-Samarkandi menyampaikan ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila li ghairillahi rudda. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka ia akan diterima oleh Allah. Dan siapa yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Ketika seorang sholat lillahi ta'ala, apapun kata orang, maka sholatnya diterima oleh Allah. Tetapi ketika sholat karena sesuatu yang lain, kalau dia laki-laki karena pengen dilihat oleh perempuan yang ingin dinikahinya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia sholatnya bukan lillahi ta'ala, tapi li calon istrinya umpamanya, atau sebaliknya seperti itu. Atau karena mungkin umpamanya dia punya atasan yang alim, kemudian dia tunjukkan kealimannya di atas atasannya pada saat sholat supaya nanti melimpah jabatan kepadanya, maka sholat seperti ini juga tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya bukan lillahi ta'ala, tapi lirroisi, karena pimpinan. Oleh karena itu, yang diterima sholat itu adalah yang lillahi ta'ala. Makanya ketika kita sholat selalu mengucapkan sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala seperti itu, sholatnya akan diterima oleh Allah. Nah, inilah orang Islam wajib. Kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang mana? Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu fikih. Ketiga, ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini yang perlu kita pelajari. Ketika kita tahu yang seperti ini, maka akan menuntun hidup kita. Yang penting menjalankan perintah Allah. Maka tadi disampaikan di awal, orang yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Dan itu sulit kalau kita tidak terbiasa. Kenapa? Karena orang itu ketika dia mengucapkan sesuatu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasa kita nyebut mamaku, 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 ketika kesandung disebut apa? Mamaku, mamaku, mamaku. Itu kalau kesandung. Ketika kita terbiasa subhanallah, maka ketika kita kesandung, ya apa yang kita baca? Subhanallah. Ketika kita kaget, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita biasa berzikir astaghfirullahaladzim. Kadang ada orang kaget itu yang disebut itu semua binatang yang di kebun binatang itu keluar semua. Pas kaget, monyet, monyet, kucing segala macam ada semuanya itu. Karena apa? Tidak biasa berzikir kepada Allah. Maka orang yang biasa berzikir kepada Allah, orang itu akan mengucapkan kalimat zikirnya pada saat-saat dia kaget, pada saat-saat dia terkejut, pada saat-saat dia dalam keadaan genting, itu pasti akan menyebut zikir-zikir yang biasa ia sebutkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang mengucapkan akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi kadang ada yang tidak langsung masuk surga. Ada yang kadang-kadang itu mampir dulu, mampir ke neraka. Kenapa? Dibersihi dosanya. Oleh karena itu dosa itu ketika di dunia seperti corcoran yang basah. Di dunia corcoran basah. Kira-kira corcoran basah itu kalau dibersihkan corcorannya gampang apa mudah? Siram air bersih tidak kira-kira? Corcoran basah hilang corcorannya kalau siram air. Artinya apa? Kalau kita berdosa, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma tata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Ustaz, yang pendek astaghfirullahal azim. Rontok seperti corcoran disiram
air tadi yang masih basah. Tapi kalau di dunia ini nggak sempat membersihkan, nanti dibawa ke akhirat, maka menjadi cor-coran kering seperti ini. Coba ini siram pakai air 10 ember, nggak akan rontok ini, nggak akan rontok. Lalu gimana cara ngilangkannya? Dipukul pakai godam, tak tok gitu. Nanti lama-lama rontok, sudah rontok, lepaslah cor-coran itu dari besinya. Kalau nggak dipukul tuh nggak akan rontok. Jadi malaikat, kalau ada malaikat mukuli orang di neraka itu bukan nyiksa, itu bantu bersihin dosa. Kenapa? Tadi saya bilang, kalau pengen masuk ke dalam surga harus bersih, jangan bawa dosa, menyakiti orang banyak kalau bawa dosa. Makanya dibersihkan oleh malaikat, pak puk bersih. Sudah bersih baru nanti di cor-corannya itu ada besi, besinya udah pisah, di besinya itu nanti masih ada zat-zat semen itu nggak bisa dipukul, nggak akan hilang zat semen itu dipukul. Lalu gimana cara menghilangkannya? Dibakar. Jadi malaikat mukuli orang, kemudian bakar orang, itu sesungguhnya bukan nyiksa, tapi bantu bersihin dosa. Sekarang tinggal pilih kakak nenek, pilih bersihin sendiri atau dibantu oleh malaikat? Sendiri. Gratis loh, nggak pakai bayar loh, bersihin oleh malaikat. Bersih sendiri. Oh iya, bersih sendiri. Karena kalau dibantu mah ya memang ya enak, cuman sakit pakpok itu. Kemeng kepala dibuatnya. Karena dipukuli terus oleh malaikat tadi itu. Ada yang dosanya di kepala, pak, ada di punggung, pak, sakit semua badan ini. Karena apa? Karena dibersihkan oleh malaikat. Jadi dosa ketika di dunia itu lembut, gampang dihilangkan, dengan istighfar hilang, dengan sholat 5 waktu hilang, dan ketika di akhirat itu seperti cor-coran yang sudah kering sehingga sulit untuk dihilangkan. Maka ketika seseorang berdiri sholat itu, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubi, dosanya itu didatangkan oleh Allah, wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi, didatangkan oleh Allah dan ditaruh di atas kepala, dia taruh di atas pundak. Jadi ketika ibu bapak sholat Allahu Akbar, itu malaikat rame-rame bawa dosanya, ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'au sajada, setiap kali ruko Allahu Akbar ruko, itu sakotat adzunubu, dosanya gugur. Kalau misalnya saya taruh barang ini di sini, saya ruko, kira-kira apa yang terjadi dengan aqua ini? Jatuh ke bawah. Kenapa jatuh? Karena ruko. Wasajada, pada saat sujud sakotot dzunubu anu, dosanya jatuh. Jadi setiap kali rukuk dan sujud itu dosanya jatuh. Oleh karena itu sholat apapun, sholat fardu ditambah sholat sunnah, maka sholat fardu dan sunnah itu akan menggugurkan dosa yang dilakukan oleh orang yang sholat itu. Setiap kali sholat dosanya gugur, setiap kali sholat dosanya gugur, sampai nggak ada lagi dosanya. Kenapa? Karena rajin sholat. Nah, pada saat sujud terakhir itu, saat itu dosa terakhir gugur. Maka Imam Muslim menyampaikan fa'akthirud du'a, perbanyak melakukan doa. Saat sujud itu lakukan doa. Apa saja doanya? Ya Allah, sendalku kemarin hilang, tolong dikembalikan. Umpamanya kayak gitu, nanti akan dikembalikan oleh Allah sendal itu, atau mungkin dengan sendal yang itu atau sendal yang baru. Apalagi sujudnya ini, ketika sendalnya hilang, sujudnya di Masjid Jagokarian di daerah Jawa Tengah sana, daerah dekat Borobudur. Pas sujud, ya Allah sendalku hilang, tolong ya Allah kembalikan. Kedengaran sama pengurus, langsung ditanya, sandal bapak apa? Sandalku karpil, tapi sudah buru. Ya nggak apa-apa, nanti oleh pengurus akan diberikan karpil yang baru. Itu karena sujud tadi. Jadi ketika sujud itu jangan diremehkan, doa pada saat sujud pasti diijabah oleh Allah. Imam Asy-Syirazi menyebutkan, fayustajabu qabla ayyurfa'a, diijabah dosa itu, diijabah doa itu sebelum kepala diangkat. Ini sudah dipraktekkan oleh orang banyak dan sudah terkabul apa yang dia minta, tapi dengan syarat
Dengan syarat apa? Dengan syarat menghindari aklul haram, menghindari makanan yang haram. Karena makanan yang haram ini paling kuat untuk menahan doa. Artinya doa itu tidak nyampe ke Allah kalau kita berani makan yang haram. Maksudnya gini, sudah tahu ini bukan hak kita, kok diambil, dimakan. Ini duit ini bukan milik kita, bukan hak kita, kok berani kita ambil. Terus kita belikan makanan, maka yang seperti itu akan menghalangi hubungan kita kepada Allah. Doa itu tidak akan diijabah, paling kuat adalah karena makan makanan yang haram. Tapi kalau makanan kita jaga, kan kadang-kadang sama ya, ada doa, si A berdoa, si B berdoa, si C berdoa, hasil doanya berbeda-beda, padahal yang disebutkan sama, nyebutnya sama, kemudian mengucapkannya sama, kemudian awalannya sama, akhirnya sama, bunyi sama, yang diminta sama. Kok di antara ini nggak sama hasilnya? Itu kenapa? Itu karena yang dimakan di antara tiga ini berbeda. Sama-sama nasi, tapi nasinya berbeda cara memperolehnya itu. Mungkin salah satu di antara mereka itu ada yang aklul haram, makan makanan yang haram. Jadi kita kalau bisa Bapak Ibu hindari makanan yang haram, pakaian yang haram, sandal yang haram, minuman yang haram. Minuman haram itu mungkin minum haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu memang haram bener lah itu. Memang haram bener. Contohnya mendapatkannya dengan cara mencuri, itu namanya haramun li dzatihi. Tapi kalau haramun li ghairihi itu ya memang mengganggu, tapi tidak separah kalau haramun li dzatihi. Umpamanya gini, mau sholat ngambil air wudhu, sebelum air wudhu kan kita disunahkan bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Disunahkan baca bismillah. Siapa orang sebelum ambil wudhu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya itu mendapat pahala. Siapa orang makan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka makannya mendapat pahala. Akan tetapi kalau yang dipakai itu adalah haramun lidzatihi, maka itu tidak boleh dipakai, tidak boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Bapak Ibu mau mencuri supaya aman, terus bilang bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah lindungi aku mencuri ini. Mengucapkan bismillah itu berdosa kalau digunakan haramun lidzatihi seperti itu. Tapi kalau haramun li ghairihi seperti mau ngambil wudhu tapi airnya air curian, maka boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim terus berwudhu, maka wudhunya itu sah asal dilaksanakan syarat dan rukunnya. Kemudian dia pun pada saat mau wudhu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya dapat pahala. Tapi kalau mencuri tadi baca bismillah tidak dapat pahala. Nah, ini sama-sama baca bismillah, beda. Yang satu dapat pahala, satu dapat dosa sebesar dosa yang ia lakukan. Umpamanya ini pengen berzina, kebetulan punya duit, pengen berzina, terus baca bismillah, mudah-mudahan aman dari Satpol PP, bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahnya itu punya dosa besar sebesar perbuatannya, double dosanya. Yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jaga man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya dengan mengakhiri ucapan la ilaha illallah, maka masuk ke dalam surga. Cuman masuknya kadang mampir ke neraka dulu baru masuk ke surga. Ada yang tidak mampir dulu langsung masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada orang yang ketika dia menghafal sebuah ayat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau ada orang yang hafal ayat ini, surah Al Imran ayat 18,
hafal ayat ini, maka nanti ketika bertemu Allah ayat ini akan mendatanginya. Begitu mendatanginya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, hambaku ini telah punya janji kepadaku, penuhi janjinya, aufu bi ahdi, penuhi janjinya. Kemudian dipenuhi Allah janjinya. Apa janjinya? Janjinya adalah orang yang mengucapkan hafal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Siapa yang hafal ayat ini, janjinya adalah Allah akan memasukkan ia ke dalam surga bi ghairi sabaqahul iqab, tanpa didahului oleh siksa. Orang yang hafal syahidallah itu dan dia ucapkan, dia zikirkan, maka masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh siksa. Itu disebutkan di dalam tafsir As-Sawi sama tafsir Al-Baghawi. Ini dua tafsir ini yang sudah saya baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita pengen masuk surga tanpa didahului oleh siksa, maka rajin-rajin membaca syahidallahu itu tadi setiap habis sholat. Makanya ulama dulu pinter, diletakkannya ini adalah setiap kali zikir sesudah sholat. Kalau kita kan zikir dulu kan astagfirullahaladzim itu kan, dan seterusnya sampai Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian terus sudah itu baru bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, itu ayat kursi dan seterusnya. Setelah ayat kursi baru syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam dan seterusnya. Itu diletakkan sudah sholat. Baik, gimana? Di surat apa tadi itu? Ali Imran ya? Surah Al-Imran ayat 18. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.